Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan yang beranggotakan Anissa Galila Anjani dengan NIM 002, Gina Merdeka Furti dengan NIM 004, dan Sheila Nurhandayani dengan NIM 007. Sudah 1 abad Muhammadiyah berdiri dan berkiprah di tanah air. Banyak yang telah dicapai dan telah didedikasikan untuk negeri ini. Muhammadiyah didirikan oleh seorang Kiai alim, cerdas, dan berjiwa pembaharuan, Kiai Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari Kota Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan 18 November 912 Masehi. Pembaharuan yang terjadi di Muhammadiyah memang tidak terlepas dari sumbangan dari Kiai Besar Ahmad Dahlan. Beliau juga dikenal sebagai perintis pendidikan modern yang memadukan pelajaran agama dan umum dengan mengintegrasikan iman dan kemajuan, sehingga menghasilkan sosok generasi muslim terpelajar yang mampu hidup di zaman modern tanpa terpecah kepribadiannya. Lembaga pendidikan Islam modern bahkan menjadi ciri utama kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah yang membedakannya dari lembaga pondok pesantren kala itu. Peran Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Banyak yang telah Muhammadiyah persembahkan, abdikan, dan dedikasikan untuk negeri ini. Sejarah menunjukkan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam rentang usia 1 abad telah berkiprah optimal untuk memajukan kehidupan umat Islam dan bangsa Indonesia, yang memberi makna bagi kehidupan umat manusia pada umumnya. Muhammadiyah telah berjuang melalui gerakan dakwah dan tajdid dalam usaha pembinaan kehidupan beragama sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, serta melakukan usaha-usaha pembaharuan kemasyarakatan melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, peran politik kebangsaan, dan sebagainya, yang merupakan perwujudan untuk membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Peran Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Muhammadiyah memang sudah berkomitmen sejak dulu untuk terus mengembangkan dan memajukan pendidikan Indonesia. Sejak awal pendirian, bahkan sebelum berdirinya Muhammadiyah, pendirinya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan memang sudah sangat peduli dan perhatian dengan pendidikan. Ia begitu peduli dengan nasib anak-anak yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Dengan kecerdasannya, maka lambat laun ia mampu merintis sistem pendidikan modern yang mengombinasikan ilmu pengetahuan umum dan agama. Hingga setelah ia mendirikan organisasi Muhammadiyah yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan, ia kemudian mendirikan sekolah madrasah ibtidaiyah diniyah yang pertama di Kauman. Semangat untuk terus mengembangkan dan memajukan pendidikan di Indonesia ini kemudian diteruskan oleh para kader Muhammadiyah. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat. Lihat surat Al-Zariyat ayat 56, surat Al-Imran ayat 102. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tujuan pendidikan yang digagas Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama-ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Tujuan pendidikan, maka tujuan pendidikan formal Muhammadiyah adalah 1. Menegakkan, berarti membuat agar tegak dan tidak tergoyah, itu dengan memegang teguh, mempertahankan, membela, serta memperjuangkan ajaran Islam. Selanjutnya, menjunjung tinggi berarti membawa di atas segala-galanya, yaitu dengan cara anak didik supaya mengamalkan, mengindahkan, serta melaksanakan ajaran agama Islam. Yang terakhir, agama Islam yaitu agama yang dibawa para Rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Segenap isi ajaran agama yang dibawa oleh para Rasul tersebut sudah tercangkup dalam syariat Islam
yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran hadis. Maka siswa Muhammadiyah bisa memegang teguh agama Islam sebagai agama tauhid yang dibawa oleh Rasul dan sudah sempurna sehingga dapat terbentuk insan-insan kamil. Pendidik secara etimologi berarti orang yang memberikan bimbingan. Pengertian ini memberi kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang pendidikan. Kata tersebut seperti teacher artinya guru yang mengajar di rumah. Sedangkan secara terminologi adalah Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendidik adalah sebagai orang yang memikul tanggung jawab untuk mendidik. Adapun menurut Muri Yusuf, yaitu pendidik adalah individu yang mampu melaksanakan tindakan mendidik dalam situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Konsep dasar pendidikan Muhammadiyah. Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, yang pertama adalah masalah kualitas pendidikan, yang kedua permasalahan strategi guru, yang ketiga masalah kebudayaan atau akulturasi, yang keempat pengetahuan dan teknologi, yang kelima pembelajaran masalah kemajuan, dan yang terakhir adalah tantangan era globalisasi terhadap pendidikan agama Islam, diantaranya yaitu krisis moral. Kesimpulan, tantangan yang dihadapi Muhammadiyah diantaranya adalah masalah kualitas pendidikan, permasalahan profesionalisme guru, masalah pendidikan, masalah strategi pembelajaran, masalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan era globalisasi terhadap pendidikan agama Islam diantaranya krisis moral. Dampak negatif dari globalisasi adalah krisis pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat telah memberikan dampak-dampak bagi kehidupan kita, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak tersebut menyebabkan bangsa Indonesia melakukan banyak penyimpangan. Dalam pendidikan, kemuhamadian adalah salah satu upaya yang diperlukan. Kemuhamadian berperan aktif untuk mengelola dan memanage dampak-dampak buruk yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi minimalisir. Mungkin cukup sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.